Aduh, kurang semangat Kak. Sekali lagi. Shalom. Iya adik-adik, halo. Perkenalkan nama kakak Viola. Kakak Selfie. Jadi kita ibadahnya dari sini aja ya, walaupun gak bisa ketemu tapi kita tetap bisa semangat bareng-bareng kok. Sebelum kita ibadah kita berdoa dulu ya. Ayo mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu ingin beribadah Tuhan, pimpinlah kami dalam hikmat supaya kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan penuh sukacita. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, amin. Ya, kita mau seru-seruan nih, kita angkat satu pujian, ada kuasa dalam pujian. Ikutin kakak-kakaknya ya gerakannya. Harus lebih semangat di rumah. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bertata dalamnya. Sekali lagi kita angkat satu pujian, ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bertata dalamnya. Allah bertahta dalam pujian. Allah bertahta dalam pujian, membebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, 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 dihancurkan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bertata dalamnya, Bertahta dalamnya. bertata dalamnya. Bertahta dalamnya. Ganti. Ayo kita lebih semangat lagi muji Tuhannya. Kita angkat satu pujian, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ayo lebih semangat lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, jadi tadi kita udah
sungguh-sungguh, kita udah nyanyi lagu Ada Kuasa Dalam Pujian, ada lagu Aku Bukan Pasukan Berjalan. Nah sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Kita angkat pujian ini dengan menyembah Tuhan, sikap penyembahan. Tutup mata, lipat tangan, adik-adik di rumah. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang berkuasa di hidup kita, Tuhan yang mencintai kita, begitupun kita sebaliknya harus mencintai Ia. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sikap doa, kita sembah Tuhan Ku kita. mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Berkatilah Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan supaya kami mengerti, supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Judulnya Raja Saul Mengejar Daud. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayo duduk yang tenang ya. Mainannya disimpan dulu. Kita duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa lihat firman Tuhan hari ini ada gambar-gambar yang bagus sekali. Jadi jangan sampai adik-adik sambil mengerjakan yang lain ya. Yuk kita lihat. Nah adik-adik, ini adalah gambar kerajaan Israel. Pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja, namanya Raja Saul. Coba lihat, wah bagus sekali ya.
ada gedung yang besar, ada banyak orang. Pada waktu itu kerajaan Israel mereka sering menghadapi musuh. Nah, ingat nggak cerita tante minggu lalu? Mereka menghadapi orang Filistin. Yuk adik-adik kita lihat gambar yang kedua. Nah, wah gambarnya kelewatan yang tadi. Nah, ini dia. Ini gambar Raja Saul. Wah, raja pakai mahkota ya adik-adik. Duduknya di singgasana. Bagus sekali ya singgasana raja. Nah, inilah Raja Saul adik-adik yang dikasihi Tuhan. Dia adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Lalu, wah ini siapa ya? Ada yang tahu ini siapa? Adik-adik yang belum bisa baca, ini siapa ya? Dia adalah seorang anak Tuhan yang punya teman namanya Yonatan. Coba diingat, dia bisa main kecapi. Terus dia sudah mengalahkan seorang tentara Filistin yang besar, namanya Goliat. Kira-kira siapa ya ini? Wah, benar sekali, dia adalah Daud. Ini waktu Daud berhasil mengalahkan Goliat. Lihat, coba dia dipuji-puji oleh orang Israel sampai semua mereka bersorak-sorai karena mereka sangat bangga kepada Daud. Wah, luar biasa ya Daud ya. Semua karena penyertaan Tuhan untuk Daud. Lalu kita lihat, wah, ada seorang yang marah. Ini siapa ya tadi ya? Iya, betul sekali, dia adalah Raja Saul. Kenapa ya Raja Saul? Coba lihat, dia pegang tombak. Ini cerita tante minggu yang lalu, adik-adik masih ingat nggak? Iya, karena Raja Saul merasa iri hati kepada Daud. Karena Daud dipuja-puja oleh banyak orang, sedangkan mereka lebih menyenangi Daud daripada Saul. Lalu dia mencoba untuk melemparkan tombaknya kepada Daud pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi ya? Yuk kita lihat gambar selanjutnya. Nah, Daud berlari-lari. Dia menghindari serangan tombak dari Raja Saul. Dia berlari. Aduh capek. Dia berlari-lari menyelamatkan diri. Karena pada waktu itu Yonatan yang adalah sahabatnya Daud, dia beritahu kepada Daud bahwa dia dalam bahaya. Lalu Daud berlari-lari. Adik-adik gimana ya kalau orang lari terus sambil ketakutan? Coba adik-adik yang di rumah coba berdiri, terus coba lari-lari di tempat. Larinya semakin kencang, semakin kencang. Pasti akan merasa kelelahan. Nah, Daud dia berlari menghindari serangan dari Saul. Lalu, wah ini ada di mana ya? Kira-kira ada yang tahu nggak ini ada di mana? Daud sampai di sebuah gua yang bernama Gua Adulam. Adik-adik di rumah, siapa yang pernah melihat gua atau pernah pergi ke gua? Ada enggak ya? Nah, di gua itu kan gelap, di dalamnya tidak ada cahaya. Jadi Daud berpikir bahwa disitulah tempat yang tepat untuk dia bisa bersembunyi. Nah, lalu Daud yang kelelahan, aduh aku capek, aku sembunyi dulu di gua ini. Daud masuk ke dalam gua, lalu dia bersembunyi adik-adik. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan ini adalah tentara-tentara Saul yang diperintahkan untuk mencari dan menangkap Daud. Wah, banyak ya, banyak sekali. Mereka diperintahkan oleh Raja Saul untuk menangkap Daud karena Saul mencoba untuk membunuh Daud. Wah, banyak ya
ada kudanya, ada keretanya, ada tentara-tentaranya membawa pedang, membawa perlengkapan senjata mereka. Wah, Daud dalam bahaya adik-adik. Daud dalam bahaya. Jadi bukan cuma tentaranya yang mencari Daud, tetapi Raja Saul ikut mencari Daud. Coba adik-adik lihat gambarnya. Ada seorang raja yang duduk di atas kereta kuda. Dia adalah Raja Saul. Nah, sampailah Raja Saul di sebuah tempat. Di situ Raja Saul sampai juga di sebuah gua. Prajurit-prajuritnya disuruh untuk menjaga di luar. Mereka membuat kemah. Wah, banyak ya adik-adik kemahnya. Lalu Raja Saul tidur di mana ya? Kira-kira tidur di kemah yang warna apa ya? Coba tebak. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna coklat, ada juga warna merah. Wah, salah. Raja Saul tidak tidur di kemah, tapi Raja Saul tidur di dalam gua. Wah, tante sama dong. Tadi kan Daud juga ada di dalam gua. Betul sekali adik-adik, yuk kita lihat. Ternyata gua di tempat Raja Saul beristirahat adalah gua di mana ada Daud di dalamnya. Kita lihat apa yang akan terjadi ya. Tapi Raja Saul tidak tahu bahwa ada Daud di dalam gua itu adik-adik. Daud sembunyi-sembunyi. Dia diam-diam di dalam gua itu. Dia tahu ada Saul di situ. Tapi dia diam-diam supaya dia tidak dibunuh oleh Saul. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita lihat lagi apa yang terjadi. Wah, suara apa itu ya? Suara apa ya? Suara orang mendengkur. Ternyata Raja Saul sedang tidur. Wah, siapa di sini yang tidurnya mendengkur? Ayo. Raja Saul tidur dengan sangat nyenyak. Nah, coba adik-adik lihat. Di belakang sana ada seorang yang badannya kecil membawa pisau. Siapakah dia? Wah, Daud sudah tahu ada Saul yang sedang tidur. Lalu Daud melihat. Wah, sebenarnya Daud punya kesempatan ya adik-adik untuk membunuh Saul. Karena Saul kan lagi tidur. Saul gak bisa lihat Daud. Sebenarnya Daud bisa saja melukai Raja Saul. Tapi adik-adik, coba kita lihat. Nah, ternyata Daud hanya memotong sedikit dari bajunya Saul. Untuk apa ya adik-adik? Kok bukannya dibunuh, malah diambil bajunya sedikit saja? Wah, untuk apa ya kira-kira? Yuk kita lihat lagi. Lalu Raja Saul tadi sudah bangun dari tidurnya, badannya sudah siap untuk mencari Daud lagi. Dia bangun dari istirahatnya, dia pergi keluar dari gua itu. Wah, dia melihat-lihat. Setelah itu, wah, ada Daud menemui Raja Saul. Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambil oleh Daud. Tuanku Raja, katanya, sebenarnya ada kesempatan bagiku untuk membunuhmu. Ini buktinya, aku bisa memotong sedikit dari bajumu. Tetapi aku tidak akan membunuhmu karena aku tahu engkaulah raja yang diurapi oleh Tuhan. Wah, Raja Saul selamat. Karena apa? Karena Daud punya hati yang baik. Daud tidak membunuh Raja Saul walaupun Saul berusaha membunuh Daud. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa di sini yang kalau diejek teman-temannya suka membalas mengejek? Siapa yang kalau dipukul teman-temannya suka membalas memukul? Nggak boleh ya. Ingat firman Tuhan ini, Daud membalaskan kejahatan Saul dengan kebaikan. Ayo kita lihat lagi kelanjutannya.
Nah, ini ya, Daud sangat bersuka cita karena dia bisa mengasihi Saul. Dia tidak membalas kejahatan Saul. Daud sangat bersuka cita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa berbuat baik kepada semua orang, maka kita akan menjadi orang yang bersuka cita. Tidak menjadi orang yang murung, menjadi orang yang menyenangkan untuk semua orang. Nah, sebelum kita sampai di ayat hafalan ini, Tante mau mengingatkan adik-adik yang di rumah, ingat ya, kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin kita yang ada di rumah. Ada papa, ada mama, ada abang, ada kakak, dan ada juga guru-guru sekolah minggu. Adik-adik harus taat ya, kalau disuruh belajar harus mau belajar. Kalau disuruh berdoa harus mau berdoa. Kalau suruh baca firman, harus taat baca firman. Supaya apa? Adik-adik diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi dari firman Tuhan tadi, adik-adik harus belajar. Untuk apa? Untuk menjadi anak yang baik. Mengasihi semua orang walaupun orang-orang itu sudah menyakiti hati kita, sudah menghina kita, sudah mengejek kita, sudah merendahkan kita. Walaupun kita diejek, tapi kita harus tetap membalas dengan kebaikan. Bagus, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Jadi kita juga harus mengasihi semua orang. Ya, dibaca ya ayat hafalannya. Coba adik-adik lihat ayat hafalannya. Nah, dibaca dan dihafalkan ya. Oke, firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat untuk adik-adik semua. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkatilah supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat kepada Tuhan, yang senantiasa mengasihi semua orang. Tuhan berkati supaya kami punya hati yang baik, supaya kami bisa mengasihi orang-orang yang bahkan sudah menyakiti hati kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, tadi firmannya bagus banget ya. Kita harus saling mengasihi orang yang udah buat kita kesel, buat kita marah. Sebenarnya kakak juga marah kalau ada yang ngajak gini gitu. Cuman dengar firman Tuhan tadi, kakak mikir iya kita kan sudah dikasihi Tuhan, jadi kita harus saling mengasihi, kita harus mengampuni seperti firman Tuhan tadi. Kita harus mengasihi orang yang membuat kita kesal, yang mengejek kita, yang menghina kita. Oke, diingat ya adik-adik. Oke, waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Iya, kita memberikannya ini adik-adik. Minta uangnya ke mama, siapkan di amplop. Soalnya kalau minta ke rumahnya jauh dong. Jadi kita masukin ke amplop saja ya. Beri yang terbaik, beri yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Ayo kita mau berdoa. Lipat tangannya ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati biar anak-anak-Mu ini dapat memahami semua tentang-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat membantu rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, gak kerasa nih kita udah di penghujung acara kita. Aduh sedih, jangan sedih, minggu depan kita ketemu lagi. Oke adik-adik, minggu depan harus kita ketemu lagi ya dengan kakak-kakak yang lainnya.
Oke, jadi kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian with Christ. Ayo lebih semangat ya, kita udah terakhir nih, pujian terakhir harus lebih semangat. Christ in the vessel, he can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, he can smile at the storm, as we go sailing home. With Christ, Christ in the vessel, he can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, he can smile at the storm, as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, he can smile at the storm, as we go sailing home. Sekali lagi, with Christ, lebih semangat lagi adik-adik. Suaranya yang keras ya. With Christ, Christ in the vessel, he can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, he can smile at the storm, as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, he can smile at the storm, as we go sailing home. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, berkatilah supaya virus corona segera Tuhan angkat dari bumi ini, supaya kami bisa sekolah lagi, kami bisa bermain di luar lagi. Tuhan berkati supaya Bapak Presiden dan semua menteri ditolong Tuhan. Tuhan berkati semua tenaga kesehatan yang berjuang di rumah sakit untuk merawat setiap pasien yang terpapar virus corona. Tuhan tolong mereka, berkati kesehatan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk papa mama, untuk kakak, abang, adik, semua keluarga kami, supaya kami senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan, berkatilah supaya anak-anak-Mu juga Tuhan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam Amin. Sampai ketemu minggu depan. Selamat